Sebagai kabupaten yang termasuk ke dalam wilayah metropolitan Gerbang Kertosusila, Kabupaten Lamongan merupakan wilayah dengan letak yang strategis. Dengan luas wilayah sebesar 1.752 km persegi, yang terdiri dari 27 kecamatan dan 474 desa atau kelurahan, Kabupaten Lamongan menjadi penghasil padi, jagung, dan kedelai, serta perikanan terbesar, dan berperan sebagai lumbung pangan nomor 1 di Jawa Timur. Berangkat dari hasil analisis terkait kondisi existing Kabupaten Lamongan pada studio analisis, didapatkan 8 isu strategis yang menjadi irisan dari potensi, masalah, serta karakteristik Kabupaten Lamongan berdasarkan visi pembangunan yang telah dirumuskan. Untuk memperkuat ke-8 isu tersebut, dilakukan inventarisasi data lanjutan dengan penyebaran kuesioner, wawancara, studi pustaka, serta pengasumsian aspirasi stakeholders. Kemudian, untuk mencapai perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan, dirumuskan konsep pengembangan ruang Lamongan Niskala. Lamongan Niskala adalah gabungan dari 3 buah konsep, yaitu ekonomi sirkular, agropolitan, dan minapolitan. Perencanaan tata ruang difokuskan pada efisiensi dan efektivitas sistem pengembangan wilayah dalam pemanfaatan sumber daya lokal, disertai dengan integrasi iptek dalam seluruh elemen pengembangan wilayah. Berdasarkan konsep tersebut, dirumuskan visi pembangunan Kabupaten Lamongan, yaitu terwujudnya Kabupaten Lamongan berdaya saing, cakap, dan mandiri melalui pembangunan berbasis sumber daya lokal. Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan pula 5 misi dengan fokus utama. Yang pertama, sumber daya manusia dan penguasaan iptek. Yang kedua, kemandirian ekonomi daerah. Yang ketiga, infrastruktur andal. Yang keempat, transparansi birokrasi. Dan yang kelima, kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk mewujudkan rencana tata ruang spasial, dirumuskan tujuan penataan ruang, yaitu terbentuknya penataan ruang Kabupaten Lamongan yang terintegrasi berbasis agrominal berkelanjutan, didukung dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya lokal, dengan 8 arah kebijakan penataan ruang sebagai berikut. Perencanaan struktur ruang kemudian diwujudkan dengan konsep sectors models yang membagi simpul pusat pelayanan berdasarkan potensi dan kegiatan di setiap wilayah, yang kemudian diharapkan dapat membentuk multiplier effect sehingga sesuai dengan tujuan penataan ruang. Perencanaan pola ruang selanjutnya diselaraskan dengan rencana struktur ruang berkonsep sectors models dan konsep pembangunan Lamongan Niskala, yang terbagi selama 4 periode dengan tema pengembangan wilayah yang berbeda pada setiap periodenya. Dalam mencapai perwujudan struktur dan pola ruang, disusun 14 indikasi program utama yang kemudian dibobotkan sehingga terseleksi menjadi 8 program prioritas menggunakan metode perhitungan utility value. 8 program prioritas tersebut adalah: Program 1. Manajemen air melalui pengembangan infrastruktur berkonsep SPONS. Program ini menggunakan prinsip optimalisasi pengelolaan air, menyerap, menyimpan, dan menyalurkan air dengan tujuan untuk meningkatkan ketangguhan wilayah melalui pembangunan dan peralihan sistem infrastruktur menggunakan konsep SPONS. Program 2. Pengembangan regeneratif agriculture pada lahan pertanian LP2B bertujuan untuk mengupayakan transformasi peran petani sebagai pelaku utama dalam penyediaan pangan menjadi price maker dengan manajemen nutrisi lahan dan digital farming, sehingga kedepannya tercapai kontinuitas ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Program 3. Program Pelapedi bertujuan mendorong produksi dan produk olahan perikanan budidaya dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital, yaitu Recirculating Aquaculture System. Diharapkan dengan meningkatnya produksi dan hasil olahan dapat memenuhi permintaan pasar serta berdampak positif bagi kesejahteraan petani tambak dan perekonomian Kabupaten Lamongan. Program 4. Peningkatan nilai tambah pertanian dengan hilirisasi produk melalui pengembangan agrowisata adalah program untuk meningkatkan hasil olahan pertanian dan peningkatan ekonomi melalui pariwisata berbasis pertanian. Program 5. Peningkatan kapasitas tenaga kerja sektor perikanan melalui program pemberdayaan sektor perikanan terpadu atau berserikat. Program ini berfokus pada pemberdayaan sektor perikanan dengan fokus pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Program 6. Pengembangan kawasan peruntukan industri sivil merupakan pengarahan penataan KPI dan klasterisasi kawasan industri yang berlokasi di Kecamatan Paciran dan Brondong. Program ini bertujuan untuk menangkap potensi perikanan baik dari Lamongan maupun luar Lamongan. Program 7. Pengembangan sistem public transportation BRT Trans Lamongan dan bus feeder merupakan program yang dapat meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas masyarakat, terutama untuk menuju ke lokasi kerja. Dan yang terakhir, program 8. Pembangunan Lamongan Transport Hub akan difungsikan sebagai gudang, terminal barang, dan distribusi hasil pertanian dan perikanan. Program ini dilatar belakangi oleh belum tersedianya terminal barang yang berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan hasil pertanian dan perikanan.